Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Langit 99. Ketika membuka channel ini bukan merupakan kebetulan, tetapi ini adalah jalan Allah yang membawa kita untuk mendapatkan ilmu dan hidayah. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memohon pertolongan, memohon ampunan dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari keburukan jiwa kita dan keburukan amal kita. Siapa saja yang ditunjuki oleh Allah, tak seorang pun mampu menyesatkannya. Dan siapa saja disesatkan oleh Allah, tak seorang pun sanggup menunjukinya. Di tengah padang pasir yang tandus, di sebuah kota yang kelak menjadi pusat peradaban Islam, seorang pemuda dari suku Quraisy tengah duduk merenung di depan Ka'bah. Pemuda itu adalah Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki yang kelak diutus sebagai nabi bagi seluruh umat manusia. Pada masanya, masyarakat Arab masih banyak yang hidup dalam kebiasaan jahiliyah, sebuah keadaan yang jauh dari kebersihan dan adab yang baik. Mereka tidak terlalu memperhatikan tata cara buang air yang bersih dan seringkali melakukannya di tempat terbuka tanpa memperhatikan kesucian dan kesehatan. Namun, Islam datang membawa perubahan besar. Islam bukan sekadar agama yang mengatur ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kebersihan dan kesehatan. Salah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana seorang Muslim harus menjaga kebersihan diri, termasuk dalam hal buang air kecil. Adab ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan manusia. Di zaman Rasulullah, orang-orang masih banyak yang membuang air kecil dalam posisi berdiri, tanpa memikirkan kebersihan lingkungan sekitar mereka. Hal ini menyebabkan pakaian mereka sering terkena najis, yang pada akhirnya dapat menghalangi mereka dalam melaksanakan salat dengan suci. Oleh karena itu, Rasulullah mencontohkan cara yang lebih baik, buang air kecil dalam posisi jongkok, sehingga najis tidak mudah menyebar. Dari generasi ke generasi, ajaran ini terus diwariskan. Para sahabat, tabi'in, hingga para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Para ulama tersebut berpendapat bahwa menjaga kesucian diri adalah bagian dari keimanan, dan mereka pun berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara buang air kecil. Di sisi lain, banyak peradaban dunia yang masih belum memahami pentingnya kebersihan, seperti yang diajarkan dalam Islam. Di Eropa, misalnya, hingga abad pertengahan, kebersihan masih bukan prioritas utama. Bahkan, banyak orang di sana yang jarang mandi dan tidak terlalu memperhatikan sanitasi lingkungan. Sebaliknya, peradaban Islam yang berkembang di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Andalusia sudah memiliki sistem sanitasi yang baik, dengan banyak pemandian umum, saluran air bersih, dan toilet yang dirancang agar masyarakat dapat menjaga kebersihan dengan lebih baik. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana Islam sejak awal menaruh perhatian besar pada kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan konsep spiritualitas dalam ibadah, tetapi juga menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai bagian dari kehidupan yang beradab. Pada suatu hari, dalam perjalanan bersama beberapa sahabat, Rasulullah berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Sebelum melanjutkan perjalanan, beliau pergi untuk menunaikan hajatnya. Beberapa sahabat memperhatikan bahwa Rasulullah selalu memilih tempat yang tertutup dan tidak terlihat oleh orang lain. Beliau kemudian jongkok untuk buang air kecil, sesuatu yang bagi sebagian masyarakat saat itu masih dianggap tidak biasa. Seusai buang air, Rasulullah mengambil air untuk bersuci. Melihat kebiasaan beliau, para sahabat mulai meniru tata cara yang diajarkan. Salah satu sahabat yang sangat memperhatikan hal ini adalah Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab.
Abdullah bin Umar dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam meniru sunnah Nabi, hingga ia pernah ditegur oleh beberapa orang karena terlalu ketat dalam mengikuti kebiasaan Nabi. Tetapi ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa setiap sunnah Rasulullah memiliki hikmah tersendiri. Dalam suatu riwayat, Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Barang siapa yang berkata bahwa Nabi pernah kencing berdiri, janganlah kalian mempercayainya, karena beliau selalu kencing dalam keadaan duduk, jongkok." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah dalam buang air kecil adalah dengan posisi jongkok. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan utama. Menghindari percikan najis dalam Islam, kesucian adalah bagian dari keimanan. Salah satu sebab seseorang dihukum dalam kubur adalah karena tidak menjaga kebersihan saat buang air kecil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah melewati 2 kuburan dan bersabda, "Sesungguhnya penghuni kedua kuburan ini sedang disiksa. Mereka tidak disiksa karena dosa besar, tetapi karena salah satu dari mereka tidak menjaga diri dari percikan kencing, sedangkan yang lainnya suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa menjaga kebersihan dari najis sangat penting dalam Islam. Dengan buang air dalam posisi jongkok, risiko terkena percikan urin dapat dikurangi secara signifikan, karena urin tidak akan memantul ke tubuh atau pakaian. Lebih menjaga aurat Islam sangat menekankan adab dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam buang air. Rasulullah selalu mencari tempat yang tertutup atau berada di balik batu besar agar tidak terlihat oleh orang lain saat menunaikan hajat. Di zaman dahulu, orang-orang sering buang air di tempat terbuka, terutama di gurun atau hutan. Jika seseorang buang air kecil dalam keadaan berdiri, auratnya bisa lebih mudah terlihat, terutama jika ada orang lain yang kebetulan melewati tempat tersebut. Sementara itu, posisi jongkok lebih menutup aurat dan lebih sesuai dengan adab kesopanan yang diajarkan dalam Islam. Mengikuti sunnah Rasulullah sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk mengikuti jejak Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah adalah manusia paling sempurna dalam adab dan kebersihan. Dengan meneladani kebiasaan beliau dalam buang air kecil, kita tidak hanya mendapatkan manfaat kebersihan dan kesehatan, tetapi juga pahala karena mengikuti sunnahnya. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua dalam Islam, mendapati seorang pemuda buang air kecil dalam keadaan berdiri. Umar kemudian menegurnya dengan tegas, karena ia melihat bahwa cara tersebut dapat menyebabkan najis mengenai pakaian dan lingkungan sekitarnya. Pemuda itu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah ini termasuk bagian dari ajaran Islam?" Umar bin Khattab menjawab, "Ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian, karena tanpa kebersihan, ibadah kita pun tidak akan diterima." Sejak saat itu, pemuda tersebut selalu buang air dalam keadaan jongkok dan menjaga kesuciannya sebelum sholat. Dari sejarah ini, kita belajar bahwa ajaran Islam tentang kebersihan bukan hanya sekadar aturan, tetapi memiliki hikmah besar yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Rasulullah telah memberikan contoh terbaik bagi umatnya dalam menjaga kebersihan, termasuk dalam cara buang air kecil. Islam telah mengatur tata cara buang air kecil dengan penuh hikmah. Dari tuntunan Rasulullah hingga praktik para sahabat dan ulama, kita melihat bahwa posisi jongkok memiliki banyak keutamaan, baik dari segi kebersihan, kesehatan, maupun spiritualitas. Sunnah ini bukan hanya tradisi, tetapi juga bentuk kasih sayang Allah yang mengajarkan manusia cara hidup yang terbaik. Di suatu pagi yang sejuk di Madinah, seorang tabib dari Persia bernama Al-Harith bin Kaladah duduk bersama beberapa sahabat Nabi di Masjid Nabawi.
Ia adalah seorang dokter yang telah menimba ilmu kesehatan dari berbagai peradaban, termasuk Yunani dan Persia. Para sahabat mendengar bahwa ia memiliki wawasan luas mengenai kesehatan, sehingga mereka pun mengajaknya berdiskusi tentang banyak hal, termasuk kebiasaan Rasulullah dalam menjaga kebersihan. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Al-Harith, apakah benar bahwa cara Rasulullah dalam buang air kecil memiliki manfaat kesehatan?" Al-Harith tersenyum dan berkata, "Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa segala kebiasaan Rasulullah bukan hanya merupakan tuntunan agama, tetapi juga memiliki hikmah besar bagi kesehatan manusia." Para sahabat pun semakin tertarik. Lalu Al-Harith mulai menjelaskan, "Di berbagai negeri yang pernah aku kunjungi, banyak orang yang membuang air kecil dengan berdiri. Mereka tidak mengetahui bahwa kebiasaan ini bisa membawa mudarat bagi tubuh mereka. Tetapi Rasulullah mengajarkan kita untuk buang air dalam posisi jongkok, dan ini adalah cara terbaik." Para sahabat menyimak dengan saksama saat Al-Harith menjelaskan manfaat kesehatan dari posisi jongkok dalam buang air kecil. Membantu pengosongan kandung kemih secara sempurna. Ketika seseorang buang air kecil dengan berdiri, kata Al-Harith, ada kemungkinan sebagian urin masih tertinggal dalam kandung kemih. Terutama bagi mereka yang sudah tua atau memiliki masalah kesehatan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan meningkatkan risiko infeksi dan batu kandung kemih. Ia melanjutkan, namun jika seseorang buang air dengan jongkok, tekanan alami dari otot perut akan membantu mengosongkan kandung kemih dengan lebih sempurna. Ini berarti tubuh lebih bersih dari sisa-sisa urin yang dapat menyebabkan penyakit. Mengurangi risiko infeksi saluran kemih salah, seorang sahabat bertanya, "Apa bahayanya jika masih ada urin yang tersisa di dalam tubuh?" Al-Harith menjelaskan, sisa urin yang tidak dikeluarkan dengan sempurna dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri. Hal ini bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, yang seringkali membuat seseorang merasa nyeri saat buang air kecil dan bahkan bisa menyebabkan demam. Namun, dengan posisi jongkok, risiko ini bisa dikurangi. Mencegah penyakit batu kandung kemih, Al-Harith kemudian berbicara tentang penyakit yang sering terjadi pada orang yang sering menahan buang air kecil atau tidak mengosongkan kandung kemih dengan benar. Jika urin tertahan dalam tubuh dalam waktu lama, zat-zat tertentu dalam urin bisa mengendap dan membentuk batu kandung kemih. Batu ini bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan kadang-kadang hanya bisa dihilangkan dengan cara operasi. Para sahabat saling berpandangan. Mereka semakin memahami hikmah di balik sunnah Rasulullah. Menjaga kesehatan prostat bagi kaum laki-laki. Salah satu sahabat yang lebih tua kemudian bertanya, "Bagaimana dengan orang-orang yang sudah tua seperti kami? Apakah cara buang air juga berpengaruh?" Al-Harith mengangguk dan menjelaskan, "Bagi kaum laki-laki, khususnya yang sudah berumur, kesehatan prostat sangat penting. Jika mereka sering buang air kecil dengan berdiri, tekanan pada prostat bisa menyebabkan peradangan atau pembengkakan. Namun, dengan buang air kecil sambil jongkok, tekanan ini bisa dikurangi dan kesehatan prostat bisa lebih terjaga." Para sahabat terdiam sejenak, merenungkan ilmu yang baru mereka pelajari. Mereka semakin yakin bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah bukanlah tanpa alasan. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mencakup kebersihan dan kesehatan. Berabad-abad setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam terus mengamalkan sunnah beliau, termasuk dalam menjaga kebersihan saat buang air kecil. Namun seiring berkembangnya peradaban dan teknologi, kebiasaan ini mulai berubah. Di zaman keemasan Islam, ketika Baghdad, Cordoba dan Damaskus menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, para cendekiawan Muslim tetap mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan tubuh. Bahkan,
Dalam kitab-kitab fikih seperti Al-Muwatta karya Imam Malik atau karya Imam Syafi'i, terdapat pembahasan khusus mengenai tata cara buang air kecil yang benar. Namun, ketika dunia mulai mengalami revolusi industri dan modernisasi, kebiasaan buang air kecil dalam posisi jongkok mulai tergeser. Di negara-negara Eropa, toilet duduk dan urinoir menjadi standar dalam arsitektur modern. Akibat pengaruh kolonialisme, desain toilet seperti ini mulai diperkenalkan ke berbagai belahan dunia, termasuk dunia Islam. Di kota-kota besar seperti Kairo, Istanbul, dan bahkan Makkah, toilet duduk mulai menggantikan toilet jongkok di tempat-tempat umum. Banyak orang, terutama generasi muda, mulai meninggalkan sunnah Rasulullah karena menganggap toilet duduk lebih nyaman dan modern. Namun di balik kenyamanan ini, banyak ahli kesehatan yang mulai melihat dampak negatif dari perubahan kebiasaan ini. Beberapa penelitian medis modern menemukan bahwa buang air kecil dengan berdiri meningkatkan risiko penyakit saluran kemih, terutama bagi laki-laki. Bahkan, beberapa dokter di dunia barat mulai merekomendasikan kembali posisi jongkok untuk menjaga kesehatan saluran kemih dan prostat. Munculnya kesadaran kembali di kalangan umat Islam. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, banyak umat Islam yang mulai kembali kepada sunnah Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Di beberapa negara Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, toilet jongkok masih dipertahankan di rumah-rumah dan masjid-masjid. Para ulama dan pakar kesehatan mulai kembali mengingatkan umat Islam tentang pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam, termasuk tata cara buang air kecil yang benar. Di Turki, misalnya, beberapa rumah sakit mulai menyediakan toilet jongkok bagi pasien yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Di Timur Tengah, beberapa sekolah Islam mulai mengajarkan kembali adab buang air kepada anak-anak agar mereka tidak kehilangan kebiasaan baik yang telah diajarkan oleh Nabi. Bahkan, di negara-negara barat, beberapa ahli kesehatan mulai merekomendasikan alat bantu seperti squatty potty, yaitu bangku kecil yang membantu seseorang untuk jongkok saat menggunakan toilet duduk. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan modern akhirnya kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Perubahan zaman memang tidak bisa dihindari, tetapi kebijaksanaan Islam dalam menjaga kebersihan dan kesehatan tetap relevan sepanjang masa. Sunnah Rasulullah dalam buang air kecil dengan jongkok bukan sekadar kebiasaan kuno, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang telah dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern. Umat Islam, sebagai penerus ajaran Nabi, memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kebiasaan yang baik ini. Dengan memahami manfaatnya dari sudut pandang medis dan spiritual, kita dapat semakin yakin bahwa Islam selalu mengajarkan yang terbaik bagi kehidupan manusia. Terima kasih yang sudah berada di channel kami. Saya doakan sehat, panjang umur, dan kaya raya. Subscribe, like, dan share untuk pengembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.